Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang ada di kota Mojokerto, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meneguhkan hati-hati kita di atas agama Islam ini, dengan berharap kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersaksikan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kajian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian pada malam hari ini insyaallah pembahasan kita tinggal 3 atau 4 bab saja. Oleh karena itu insya Allah kita khatamkan. Mohon maaf nanti kalau agak terlambat kita pulang ya, karena kita khataman hari ini insya Allah ta'ala kitab Tauhid yang kedua. Karena pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan yang ke-17, kemudian ke-18, kemudian ke-19 dan 20. Insya Allah kemungkinan besar pukul 11 lebih sedikit kita selesai, insya Allah. Insya Allah ya, Masya Allah, semangat ini belajar, Masya Allah. Taib. Jadi nanti apabila sudah masuk waktu adzan sholat isya, muadzin mengumandangkan adzan, kemudian kita lanjutkan kembali kajiannya. Tapi mohon setelah kajian tolong diberi jeda waktu untuk berwudu, jangan langsung mengumandangkan iqamah, supaya jamaah bisa berwudu lebih dahulu, karena sholat isya waktunya panjang. Jamaah sekalian rahimani Allah yakum, pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan yang ke-17. Al-Muallif mengatakan as-sabi'a asyar, yang ke-17. Judul pembahasannya adalah Al-imanu ja'ala ahlahu yantafi'u bil mawa'idhi
wat-tadhkiri wal ayat. Al-muallif penyusun kitab ini mengatakan di pembahasan yang ke-17, al-imanu, bahwasanya keimanan itu ja'ala ahlahu, akan membuat dan menjadikan ahlinya iman, orang yang dikaruniai dan memiliki keimanan, yantafi'u, bisa mengambil manfaat, bil mawa'idhi, dengan nasihat-nasihat yang diberikan. Jadi nasihat-nasihat, apakah nasihat itu datangnya dari nas-nas Al-Quranul Karim, maupun nasihat-nasihat yang datangnya dari As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis-hadis Nabi SAW, ataukah nasihat yang berasal dari athar-athar, ucapan-ucapan para sahabat, dan juga nasihat dari generasi as-salafus salih terdahulu. Maka nasihat itu akan menjadi bermanfaat apabila yang diberi nasihat adalah orang-orang yang menjadi ahlul iman, orang-orang yang memiliki keimanan dalam dadanya. Sebab, mohon maaf, tidak semua orang yang hadir di majelis ilmu seperti ini, mendengarkan nasihat dibacakan, bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Kembali kepada keimanan masing-masing. Semakin kuat keimanannya, semakin tebal keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak manfaat yang bisa diambil dari nasihat-nasihat yang disampaikan. Maka dari itu, pembahasan ini menjadi nasihat bagi saya pribadi yang menyusun kitab ini dan juga membacakan kitab ini, dan bagi panjenengan semuanya. Sudahkah kita banyak mengambil manfaat dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para guru kita, para kiai kita, para ustadz kita, para dai yang mengajar di Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini, di Mojokerto ini? Apakah kita banyak mengambil manfaat atau tidak? Kalau selama ini mungkin sebagian dari kaum muslimin datang kajian, istilah anak muda sekarang jiping, ngaji kuping. Jadi ketika ngaji faham, pulang dari pengajian dia mengatakan kalau seperti itu di masyarakat tidak cocok. Nah, ini artinya belum bisa menerima nasihat, apalagi mengambil manfaat dari nasihat. Seharusnya tidak demikian sikap seorang mukmin yang beriman, yang memiliki iman dalam dadanya. Jika dia belum mampu mengamalkan nasihat itu, mohon kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah aku mengamalkannya. Di masyarakat sekarang ini meninggalkan riba itu susah. Kalau tidak pakai riba, kita ini susah punya motor baru, kita susah bisa beli perumahan, kita susah bisa beli perabotan-perabotan rumah tangga. Seharusnya sikapnya bukan demikian. Diterima dulu di rumah, difikirkan, diajaklah ngobrol istrinya, siapa tahu istrinya memiliki keimanan yang lebih, yang mungkin akan mengokohkan dan menguatkan keimanan suaminya. Kemudian wat-tadhkiri, ahlul iman dengan keimanan itu dia bisa mengambil manfaat dari peringatan, wal ayati, dan ayat-ayat yang dibacakan. Mana dasarnya? Penyusun kitab ini mengatakan, qala Allahu jalla sya'nuh, Allah Subhanahu wa taala jalla yang maha agung, sya'nuhu urusannya, Allah yang maha agung urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat, surat nomor 51 urutannya dalam Al-Qur'an, ayat yang ke-55, sebelum ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau itu 56. Ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakkir, wahai Nabi Muhammad. Ayat ini turun kepada siapa para jemaah? Kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidu waladi Adam, penghulu dan pemimpinnya semua anak Adam,
Sayyidun Nas, penghulunya manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan wadzakir, berilah peringatan wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW. Fa inna dzikra, karena sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Artinya hanya orang-orang yang beriman yang mau mengambil manfaat dari peringatan. Ini bukan berarti manusia tidak mendengar peringatan. Dengar dari televisi, mereka mendengar ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis juga dijelaskan. Dari khutbah Jumat mereka mendengar, dari YouTube mereka mendengar, dari Facebook mereka tahu, dari pengajian-pengajian juga demikian. Namun kenyataannya, pada kenyataannya manfaat tidak didapatkan. Kenapa? Karena belum adanya iman. Baru sebatas mengaku beragama Islam, meyakini kebenaran Islam, tapi iman belum ada di dalam dadanya. Oleh sebab itu para jamaah, yang paling penting adalah kita memperbaiki keimanan kita. Untuk dipermudah, sebagai penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan takrir, ketetapan yang dituliskan oleh ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah qadiman wa hadithan, yang dahulu maupun sekarang, mereka mengatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati, wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota badan, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan seorang mentaati Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang disebabkan seorang mentaati syaitan. Seorang yang faham bahwa iman itu memiliki 5 hal yang ada, yang harus ada unsur-unsur ini di dalamnya, tidak boleh tidak ada di dalamnya. Yaitu pertama apa para jamaah? Qaulun bil lisan. Ini sering saya ucapkan, dan ini mungkin sudah 2 atau 3 kali di masjid ini, di Masjid Al-Mas juga demikian sering saya ucapkan. Ini adalah khamsu nunatin fil iman, 5 nun dalam masalah keimanan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang kedua, wa tasdiqun bil janan, pembenaran di dalam hati. Al janan maknanya al qalb, hati. Kalau al jinan jamak dari jannah, jangan al jinan. Pembenaran bil janan, dengan hati. Wa amalun bil arkan, diamalkan keimanannya itu dengan anggota badannya. Al arkan adalah al jawarih, anggota badan ini. Jadi keimanan tidak cukup ucapan lisan, tidak cukup pembenaran dalam hati, mengakui kebenaran Islam, tapi harus ada pembuktian dengan apa? Amal anggota badan. Yazidu, jika iman kita ingin bertambah dan bertambah, maka harus ditambah bi ta'atir rahman, dengan mentaati Allah yang Maha Rahman. Oleh karena itu, mungkin di antara jamaah merasakan ya, beberapa bulan pandemi ini keimanan kita seperti merosot. Pengajian libur ya, sholat jamaah di masjid libur, Jumatan diganti zuhur di rumah, iman kita seperti merosot. Ya Allah gitu. Ada salah satu jamaah kita menangis, merasakan. Tapi saya katakan, selama kita masih menjaga keimanan kita dengan kita mengamalkan kelima nun tadi, insyaallah taala. Dan yang terakhir, wayan kusu bitaati syaitan, berkurang dengan mentaati syaitan, maka kewajibannya menjauhi segala bujuk rayu syaitan agar iman kita tidak berkurang. Kita jaga, jangan sampai kita memperturutkan ajakan-ajakan dan seruan syaitan. Kemudian para jemaah, saya nukilkan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, sebagaimana pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang sudah lewat, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Imaduddin Abul Fida Ismail ibnu Umar ibnu Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i.
seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 701 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah. Jadi Al-Imam Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurashi Asy-Syafi'i, karena beliau bermadzhab Syafi'i, beliau ini ulama yang lahir pada tahun 701 Hijriah dan wafat 774 Hijriah. Beliau berkata, rahimahullahu taala, ketika Allah berfirman wa dzakir, dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, fa inna dzikra, karena sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, ay innama tantafi'u biha, sesungguhnya yang akan mengambil manfaat dengan peringatan tersebut adalah al-qulubul mu'minatu, hati-hatinya manusia yang beriman. Jadi manusia jika memiliki hati yang beriman, maka dia akan mengambil manfaat dari peringatan yang disampaikan. Jelas ini para jamaah? Contohnya adalah panjenengan mendengar tadi tentang tahrimur riba, haramnya riba. Jika hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya kita akan fikirkan bahayanya riba, kita renungkan di rumah kita, kita ada bicara istri, apa tidak sebaiknya ayah keluar saja dari tempat yang riba ini, walaupun harus berjualan ini dan itu, tapi Allah ridho daripada diperangi oleh Allah dan Rasulnya, misalnya demikian. Ini hati yang ada imannya, berbeda dengan hati yang tidak ada imannya. Justru dia mencela yang menyampaikan tentang haramnya riba, dia tidak suka pengajian tentang haramnya riba, bahkan dia mungkin tidak hadir lagi di pengajian, kapok saya datang dari Imam Syafi'i langsung dihantam riba misalnya. Ada yang demikian. Hadanallahu wa iyyahum. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Setelah saya atau penulis menukilkan tafsiran Ibnu Katsir rahimahullah taala, penulis juga menukil ucapan ulama di zaman ini. Qala Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah taala, berkata Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah taala, beliau mengatakan, samaratul iman, buah-buah dari iman adalah apa? Buah-buah dari iman, buah-buah dari iman adalah al-intifa'u bil mawa'idhi, mengambil manfaat dari nasihat-nasihat, wa tadhkiri, dan mengambil manfaat dari peringatan, wal ayati, dan dari ayat-ayat Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa dzakir, dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, fa inna dzikra, sungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Az-Zariyat surat nomor 51 ayat nomor 55. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hijr surat nomor 15 ayat yang ke-77. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika laayatan lil mu'minin, inna fi dzalika, sungguhnya di dalam perkara itu, laayatan lil mu'minin, benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman itu dia bisa memahami tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan dirinya mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengakhiri ucapannya dengan ucapan wahada, dan hal ini li'anna al-imana, karena sungguhnya iman itu yahmilu, akan membawa sahibahu, pemiliknya, pemilik keimanan itu, alal tizamil haqqi, untuk berpegang teguh, memegang teguh kebenaran, wattibaihi, dan untuk mengikutinya, ilman wa amalan, baik secara keilmuan maupun amalan. Jadi iman itu akan membawa orang yang memiliki keimanan tersebut, sahibnya, pemiliknya, untuk berpegang teguh, memegang kebenaran serta mengikuti kebenaran, baik dalam ilmunya, ilmu tentang kebenaran itu, maupun dalam amalnya. Dia berusaha untuk berpegang dengan ilmu tersebut, dan dia berusaha untuk mengikuti dan mengamalkannya. Itulah apabila seorang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan.
Maka para jamaah, nasihat dari saya pribadi, mari kita introspeksi diri. Kita lihat diri kita. Sudahkah selama ini kalau kita mendengar ayat, kita bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut? Kalau belum, mohonlah kepada Allah. Dengan berdoa, perbanyak doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, teguhkanlah, tetapkanlah hati-hati kami ala dinik, di atas agamamu. Fa insyaallah, kalau kita banyak berdoa memohon agar kita diteguhkan di atas keimanan kita, insyaallah apapun problem kehidupan rumah tangga kita, problem pekerjaan kita, kesulitan dalam mencari nafkah, apapun, di dalam mendidik anak, di dalam menyekolahkan anak-anak, di dalam membina rumah tangga, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang yang justru menjauhi keimanannya, Allah tidak akan tolong, karena dia tidak akan bisa mengambil manfaat dari secuil nasihat sekalipun dia sering mendengarnya. Maka dari itu penting sekali para jamaah untuk kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang keberapa? Ke-17. Poin yang ke-18. Tsamin asyar, ahlul imani, ahlul iman la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun, tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka. Jadi ahlul iman itu tidak takut. Yang dimaksud di sini adalah tidak takut menghadapi masa yang akan datang. Jadi ahlul iman itu tidak takut menghadapi masa yang akan datang. Tidak usah khawatir para jamaah. Kalau misalnya di antara kita ada yang kesulitan untuk membayar sahriyah bulanannya anak-anak di sekolah, sekolahkan di tempat-tempat yang tidak ada bayarannya, ya selesai, ya enggak? Di mana para jamaah? Banyak. Cuma kita belum cari tahu, belum kita mencari info-info. Banyak para jamaah. Pesantren-pesantren yang santri hanya cukup patungan 200.000 untuk biaya makan, biaya sekolah tidak ada, uang pangkal tidak ada, uang buku tidak ada, bawa buku 1 lembar, kitabnya dicatat sendiri, tidak apa-apa. Banyak para jemaah. Jangan kemudian menyalahkan pesantren. Sekarang pesantren-pesantren sunnah misalnya mahal-mahal, masih banyak yang murah-murah bahkan gratis. Kenapa kita tidak mencari info yang murah-murah itu? Sekarang para jemaah, seandainya anak-anak kita tidak bisa sekolah, kita bisa ajak anak-anak kita misalnya datang di majelis-majelis ilmu seperti ini. Bisa jadi yang sekolah kalah ilmunya dengan yang hadir di majelis-majelis di masjid-masjid seperti ini. Di Saudi Arabia banyak ulama-ulama diberi oleh raja gelar profesor, tidak pernah sekolah, tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku formal sekolah, tapi menjadi guru besar karena ilmunya mengalahkan profesor doktor yang sekolahnya runtut dari madrasah ibtidaiyah, dari madrasah mutawassithah, dari madrasah tsanawiyah, dari perguruan tinggi, dari S1, S2, S3. Bayangkan, banyak ulama-ulama dunia yang seperti itu para jemaah. Maka dari itu tidak ada kata yang diucapkan oleh seorang muslim kecuali dia memiliki sikap optimis dalam hidup ini. Jangan pesimis, kita sudah ngaji tauhid ini. Jangan pesimis, optimis dalam hidup ini. Saya baru dapat cerita para jemaah. Ada seorang ikhwan kita, putranya sebelumnya sekolah di sekolah yang mahal. Karena tidak bisa, kemudian dipindahkan di sekolah yang murah. Alhamdulillah, yang penting anak bisa sekolah. Belum tentu yang murah itu murahan, dan belum tentu yang mahal bergengsi dan berkualitas. Jelas ini para jemaah. Kembali kepada santrinya yang belajar. Jika dia sungguh-sungguh mencari ilmu, di masjid pun dia akan dapatkan ilmu yang lebih banyak mungkin daripada di bangku-bangku sekolah. Maka dari itu para jemaah rahmati Allah Ta'ala, orang beriman tidak punya rasa takut menghadapi masa yang akan datang, karena dia yakin siapa yang masih diberi jatah hidup di dunia, rezekinya sudah dijamin oleh siapa? Allah Ar-Razzaq, yang maha banyak memberi rezeki, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang menjamin rezeki istri panjenengan dan saya, bukan saya dan panjenengan. Yang menjamin rezekinya istri kita, anak-anak kita, orang tua kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya berdoa, bermohon kepada Allah, berusaha dan menyandarkan segala usaha kita keberhasilannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah beri jalan keluar untuk kita, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Walahum yahzanun. Dan orang-orang beriman itu mereka tidak bersedih kalau mereka mengingat masa lalu mereka yang sudah mereka lalui. Mereka tidak bersedih. Itulah orang-orang beriman para jemaah. Jangan bersedih, gak usah bersedih. Misalnya nangis, kenapa saya dulu gak bisa kuliah? Tidak usah. Apa yang sekarang jalani, apa yang besok, berharaplah kepada Allah, ikhtiarlah semaksimal mungkin. Apa yang besok? Berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan ikhtiar usaha semaksimal mungkin. Tidak ada yang tidak bisa para jemaah. Ada sebagian kita dirumahkan, bingung, banyak pekerjaan, ikhwan-ikhwan kita saya yakin banyak peluang. Coba ziarah kunjungan ke teman-teman, tanya ada pekerjaan atau tidak. Jangan malu bertanya. Yakin di situ pasti ada jalan keluar yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza yang maha perkasa wa jalla dan maha agung berfirman, kata Allah, wa ma nursilul mursalin, dan tidaklah kami, kata Allah, mengutus para utusan, illa mubasysyirin wa mundhirin, kecuali mereka akan menjadi mubasyirin, pemberi kabar gembira, wa mundhirin, dan pemberi peringatan. Jadi utusan-utusan diutus oleh Allah, di antara tugasnya adalah memberikan tafsir kabar gembira dan memberikan indar peringatan. Dua hal ini tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan oleh seorang dai dalam hidup, dan juga tidak boleh dilupakan dan ditinggalkan oleh seorang kepala rumah tangga di dalam rumah tangganya. Anak jangan diperingatkan terus, harus ada tafsirnya. Nah, insya Allah kalau kamu sudah selesai juz 30, kita insya Allah pergi ke rumah makan bersama di sana. Masya Allah, diberi kabar gembira para jemaah. Kalau kamu sudah selesai 3 juz, 30, 29 dan 28, Abah belikan sepeda baru. Ini sepeda ini dijual saja. Nanti Abah tambahi beli yang baru. Masya Allah. Harus ada apa? Tafsir kabar gembira. Jangan ditakut-takuti terus. Anak-anak jangan ditakut-takuti terus. Mentalnya down. Kadang-kadang kita ini para jemaah, ya naudzubillah min dzalik, inginnya anak kita semuanya serba perfect. Perfect itu apa ya? Saya mengucapkan gak ngerti arti ini. Pokoknya perfect gitu ya, sempurna. Semuanya ingin proporsional. Apa itu? Apa ya? Wes sampai terjemahannya dewi. Pokoknya saya bisa mengucapkan nggak tahu artinya ya. Begitulah. Kidai lucu ya gini. Bisa mengucapkan nggak tahu artinya ya saya ya. Inginnya begitu. Serba ini yang diinginkan. Jangan para jemaah. Anak kita mau sholat, anak kita mau mengikuti pelajaran-pelajaran agama, mau belajar, itu sudah cukup bagi kita. Orang-orang yang beriman, kegembiraan di atas kegembiraan. Mereka beriman sebagaimana kita beriman sebagaimana orang tua kita, sudah cukup para jemaah. Jangan muluk-muluk. Apalagi punya, kamu kalau tidak ranking 1, bapak tidak mau biayai kamu lagi. Bukan begitu sikapnya orang yang beriman. Karena orang beriman mengikuti para utusan Allah. Mereka para utusan mubasyirin, memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan memberi peringatan. Maka Allah berfirman, faman amana wa aslaha, maka barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, melakukan islah. Jadi islah itu lebih daripada meniti jalan kesolehan. Orang menuju jalan kesolehan bagus, tapi orang meniti jalan islah ini yang lebih afdal. Dia bukan hanya ingin soleh, tapi dia juga ingin istrinya menjadi solihah, anak laki-laki menjadi anak-anak yang soleh-soleh, anak perempuannya menjadi anak yang solihah-solihah, keluarganya pun demikian, masyarakatnya. Inilah yang dinamakan dengan apa? Faman amana wa aslah.
barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan. Fala khaufun alaihim, orang yang demikian tidak ada rasa takut menghinggapi mereka ketika mereka memandang masa yang akan datang. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 48. Para jamaah, kita baca tafsir dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Qala Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Saya bacakan sedikit terjemah biografi ringkas dari Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Siapakah beliau? Beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Jadi nama beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari. Beliau lebih dikenal dengan Ibnu Jarir At-Tabari, pemilik kitab tafsir yang puluhan jilid. Jadi kitab tafsir ini termasuk kitab yang paling awal menyusun tafsir Al-Quran. Beliau dilahirkan pada tahun 224 Hijriah. Kalau Ibnu Katsir tadi tahun berapa? 701 lahirnya. Terpaut berapa tahun? Hampir 500 tahun. Beliau lahir pada tahun 224 Hijriah dan diwafatkan oleh Allah Ta'ala pada tahun 310 Hijriah. Jadi ulama abad ketiga Hijriah dan keempat Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kita simak perkataan beliau rahimahullah ta'ala, makna faman amana wa aslaha, maka barang siapa yang beriman dan melakukan perbaikan, yaqul, Allah berfirman, faman saddaqa, maka barang siapa yang membenarkan, man arsalna ilaihi min rusulina, siapa saja yang kami telah utus di antara rasul-rasul utusan kami. Jadi siapa yang membenarkan, siapa saja yang kami telah utus, kata Allah, di antara rasul-rasul kami, membenarkan indharahum iyahu, peringatan yang disampaikan oleh mereka para utusan kepada orang tersebut, wa qabila minhum, dan menerima dari para utusan, maja'u bihi, apa yang dibawa dan didatangkan oleh para utusan, min indillahi, yang berasal dari sisi Allah, wa amila salihan, kemudian dia beramal dengan amalan yang baik, yang saleh, fi dunya, di dunia. Maka orang yang demikian ini, para jemaah, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut menimpa mereka, atas mereka, inda kudumihim ala rabbihim, ketika mereka datang menghadap Rabb mereka, min iqabihi, dari hukuman Allah, karena mereka diselamatkan dari hukuman, wa adzabihi, dan dari azabnya Allah, karena mereka diselamatkan dari siksaan Allah, alladzi a'addahu Allahu, yang mana siksaan dan hukuman itu disiapkan oleh Allah li'a'daihi, kepada musuh-musuhnya, wa ahli ma'asihi, dan orang-orang yang ahli maksiat, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati, inda dzalika, ketika itu, ala ma khallafu, atas apa saja yang mereka telah tinggalkan, wara'ahum, di belakang mereka, fid dunya, di dunia. Ini diantara tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Tafsiran yang kedua yang saya sampaikan tadi di muka, bahwa orang-orang beriman itu diantara sifatnya dua sifat. La khaufun alaihim, mereka tidak memiliki rasa takut menghadapi masa yang ada di depan mereka, baik masa di dunia ini maupun di akhirat, karena mereka dijamin oleh Allah keselamatannya. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih ketika mengingat masa lalunya di dunia, baik itu diingat di dunia maupun ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang beriman, yakin bahwa apa yang menimpanya berupa keburukan dan musibah itu tidak akan meleset darinya, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Maka orang beriman, misalnya para jemaah, mohon maaf, kalau seandainya di antara kita dirumahkan, tidak usah marah dengan perusahaannya, tidak usah ngamuk, tidak usah mendemo, cukup dirumahkan, tegakkan sholat 5 waktu dengan baik, berdoa kepada Allah, besok pagi coba keliling cari pekerjaan, yakin Allah akan memberikan, yakin Allah akan memberikan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan yang berikutnya, dan saya sampaikan kabar gembira
bagi bapak-bapak yang putranya sudah mau belajar di pesantren. Kabar gembira ini. Apa kabar gembiranya? Kebutuhan pesantren akan pengajar atau ustadz atau guru itu sangat besar. Yang di Jawa Timur belum tercover. Jadi kebutuhan pesantren kepada guru pengajar belum terpenuhi. Ini menunjukkan bahwa peluang bagi anak-anak kita yang belajar di pesantren itu masih besar. Minimal kalau seorang misalnya mengajar di pesantren, hidupnya diberkahi, hartanya diberkahi, setidaknya bisa makan. Untuk rezeki yang lainnya, sambil mengajar di pesantren, buka toko, jualan herbal, jualan madu, jualan habatus sauda, jualan pakaian, ya para jamaah. Demikian Allah sudah ajarkan kepada kita. Thayyib. Sebelum kita lanjutkan, kita simak dan kita dengarkan sambil kita ikuti kumandang azan yang akan dikumandangkan oleh muadzin kita. Thayyib. Kita lanjutkan. At-tasi' asyar yang ke-19. Ahlul iman, orang-orang yang beriman, a'lal khalqi darajatan. Mereka adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, boleh dibaca dua. Dalam surah Al-Mujadalah, surat nomor 58 ayat yang ke-11, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian tafassahu fil majalis, luaskan oleh kalian tempat-tempat duduk, fafsahu, maka luaskan oleh kalian, lapangkan oleh kalian, yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan keluasan kepada kalian. Jadi misalnya ini nanti mungkin sebulan lagi Masjid Imam Syafi'i ini kajian kitab penuh, full. Ini penuh, gak ada celah. Full, belum pernah ya? Insya Allah. Mungkin kajian besar biasanya full. Ketika ada ustadz dari luar kota atau luar pulau datang mungkin full. Ketika ada orang yang baru datang, dia tidak mendapatkan tempat, kemudian kita memberi tempat, inilah ayatnya. Apa janji Allah? Allah akan berikan keluasan untuk kalian. Diluaskan apanya? Wallahu a'lam. Kemudian Allah berfirman, wa idza qilang suzu, dan apabila dikatakan kepada kalian keluarlah, fangsuzu, maka keluarlah kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu, orang beriman yang mau mengaji, mau belajar ilmu, mau mencari ilmu, mau menimba ilmu, itu oleh Allah diangkat derajatnya dibandingkan kaum muslimin biasa beberapa derajat. Bukan hanya satu derajat. Derajat mereka melebihi kaum muslimin yang biasa. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha khabir, Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Qala Syekh, di sini al-muallif menukil ucapan seorang ulama di masa kini. Qala Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah taala. Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi, semoga Allah menjaga beliau berkata, a'lal khalqi darajatan, makhluk yang paling tinggi derajatnya indallahi, di sisi Allah, wa inda ibadihi, dan di sisi hamba-hambanya Allah, fid dunya, di dunia ini, wal akhirat, dan di akhirat kelak, wa inna manalu, dan sesungguhnya mereka akan memperoleh, akan mendapatkan hadhihi rif'ata, ketinggian bi imanihim, dengan sebab iman mereka as-sahihi, yang benar. Jadi tingginya derajat kita di dunia ini dan di akhirat adalah sebabnya apa? Iman yang benar.
wa amalihim, dan disebabkan amal mereka, wa yakinihim, dan disebabkan keyakinan mereka, wal ilmu wal yakinu, sedangkan ilmu dan keyakinan itu min usulil imani, termasuk prinsip-prinsip pokok-pokok dari keimanan. Jadi al ilmu wal yakin, ilmu dan yakin itu adalah min usulil iman, termasuk prinsip-prinsip dan pokok-pokoknya keimanan. Seorang yang beriman pasti dia mencari ilmu, berupaya untuk menggali ilmu, menimba ilmu, dan meyakini ilmunya, kemudian mengamalkannya. Pembahasan yang terakhir, alhamdulillah ini soalnya tidak sampai jam 11 ya. Alhamdulillah, sudah deg-degan tadi ya, jam 11 ini. Insyaallah. Al-Isruna, pembahasan yang ke-20. Jangan lihat jam loh ya, kalau lihat jam saya pelan-pelan bacanya, tapi kalau panjenengan nggak lihat jam saya cepat-cepat bacanya, karena melihat jam itu adalah qillatul adab, kurang adab terhadap guru ya. Nah, jadi dingkluk ini penuh adab. Yang penting jangan terus bablas ngorok ya. Dingkluk ternyata ngorok. Jadi beberapa jamaah itu kalau ustadznya ngaji lihat jam itu ustadznya nggak enak itu. Iya para jamaah. Kalau saya ada yang lihat jam tak alon-alon nih, ya, biar dia latihan sabar duduk di majelis ilmu ya. Sebagaimana sabarnya memegang HP berjam-jam, sabar duduk di majelis ilmu. Siapa tahu kita meninggal di majelis ilmu para jamaah. Amin ya rabbal alamin ya. Takut meninggal di majelis ilmu. Kemuliaan para jamaah. Meninggal di majelis ilmu kemuliaan. Benar para jamaah. Al-Isrun yang ke-20. Ahlul imani, orang-orang yang beriman, wa taqwa, dan orang-orang yang bertakwa. Hum, mereka adalah auliyaullahi, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Jadi ahlul iman wa taqwa, mereka adalah hum auliyaullahi, wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Jadi wali itu bukan stempel atau gelar atau kedudukan yang diberikan oleh wali sebelumnya. Saya wali, oh Pak Andi saya jadikan wali. Tidak. Tapi wali itu adalah manusia-manusia pilihan Allah. Siapa mereka? Mereka adalah ahlul iman wa taqwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 dan 62 sampai 64. Surat Yunus surat nomor 10 ayat 62 sampai ayat yang ke-64. Para jamaah, walinya Allah itu kadang-kadang lihyahnya, jenggotnya ada beberapa gelintir walinya Allah itu ya. Bahkan sebagian walinya Allah tidak berjenggot. Siapa? Istri kita ya. Bisa nggak jadi walinya Allah? Ya bisa. Lah kalau wali harus laki-laki lah, kasihan wanita nggak jadi walinya Allah ya. Ya. Jadi walinya Allah bukan yang surbannya besar sebenarnya. Ada orang surbannya atau yang kopiahnya panjang segini, kopiah hitam itu, songkok nasionalnya panjang. Bukan. Wali Allah adalah ahlul iman wa taqwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bisa jadi yang duduk dia wali, yang di sini bukan wali. Bisa jadi, Allah yang maha tahu. Tidak ada yang tahu para jamaah hatinya manusia. Allah berfirman, dasarnya adalah qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman. Kata Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sesungguhnya wali-walinya Allah, kekasih-kekasih Allah, la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut menimpa mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Sudah kita baca tafsirnya. Siapakah mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang dahulunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nenek kita yang bukan lulusan pesantren, yang hanya belajar diajari para kiai di masjid-masjid atau musola-musola, surah-surah, langgar-langgar kecil, dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi, tidak ada yang tahu. Bisa jadi muadzin di sebuah surah, langgar, musola kecil yang suaranya bagaimana? Gembret, walinya Allah, sampai sering menghina, sampai tiru-tirukan adzannya, ternyata dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Iya para jamaah.
Walinya Allah bukan harus pimpinan pesantren, tidak harus. Bukan ustadz yang bergelar doktor, tidak harus. Bukan orang yang dipanggil kiai haji, tidak harus. Ini dalilnya. Walinya Allah. Allah mengatakan alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi peluang kita jadi wali besar enggak para jemaah? Mana yang lebih besar? Peluangnya Muhammad Yusron Musofa dari Kediri atau panjenengan? Sama peluangnya. Yang penting kita menjadi ahlul iman wa taqwa, kita sama-sama punya peluang, punya kans untuk menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Wah, enak ya, iso dadi wali. Ngilang gak iso balik. Gowo duwite wong gak balik. Utang gak metu ya ini. Ini walinya Allah ya, bisa menghilang, nggak bisa balik. Bukan walinya Allah itu, walinya seton. Walinya Allah itu beriman dan bertakwa. Walinya Allah itu kalau hutang membayar hutangnya. Kalau belum bisa membayar hutang tidak selintutan, tapi berusaha untuk minta udzur. Pak, saya belum bisa bayar hutang, mohon maaf. Begitu, itu walinya Allah. Kalau walinya Allah selintutan itu bukan walinya Allah, walaupun batuknya hitam. Tahu batuk? Dahi ini jabahnya hitam. Tapi kalau dia tidak baik akhlaknya kepada manusia, tidak baik akhlaknya kepada orang tuanya, tidak bakti kepada orang tuanya, bukan walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena walinya Allah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa ganjaran yang Allah berikan kepada mereka wali-walinya Allah? Lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Qala al-Imam Abu Ja'far, berkata al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu, berfirman Allah yang maha tinggi sebutannya. Ala, ketahuilah, inna ansarallah, beliau mengartikan wali itu sesungguhnya penolong-penolongnya Allah. Kalau kita sering mengartikan apa? Kekasih-kekasihnya Allah, itu yang mudah difahami. Sesungguhnya penolong-penolongnya Allah. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka fil akhirat, di akhirat, min adzabillah, dari adabnya Allah, karena mereka dijamin keselamatan. Li'annallaha radhiya anhum, kenapa mereka tidak takut? Karena Allah ridho kepada mereka. Fa'amana, maka fa'amanahum min iqabi, maka Allah fa'amanahum, memberikan jaminan keamanan kepada mereka, min iqabihi, dari siksaannya Allah. Jadi mereka tidak takut karena Allah ridho kepada mereka, dan Allah menjamin keamanan mereka dari siksanya Allah. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, ala ma fatakum minad dunya, atas apa yang luput tidak mereka dapatkan dari kehidupan dunia. Jadi mereka tidak pernah sedih. Ini para jamaah walinya Allah. Walinya Allah itu apa? Harus miskin para jamaah. Walinya Allah bisa enggak seorang presiden? Bisa. Bisa enggak seorang jenderal? Bisa. Panglima perang? Bisa. Walinya Allah. Iya para jamaah. Rasulullah SAW, siapa yang meragukan beliau sebagai walinya Allah? Beliau apa para jamaah? Kedudukannya Nabi, Rasul, pemimpin negara, jenderal, panglima perang, tajir, pebisnis, pedagang sukses, walinya Allah. Jadi kadang-kadang penjual pentol bisa jadi dia walinya Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan disebutkan di dalam ini. Sebelum saya bacakan, seperti itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita bacakan tafsiran dari ulama di masa kini. Qala al-allamatus syekh al-faqih Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibni Bazin rahimahullah ta'ala. Berkata seorang alim, syekh yang faqih, yang sangat faham agama, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Syekh Ibnu Baz berkata, kita simak ya, jangan ada yang ngantuk dulu, penting ini sih, tolong disimak. Terakhir ini penutupan biasanya penting, penutupan itu, karena ini khataman. Habis ini ingkungnya bawa sini. Mana? Aduh, panitia khataman ini, masuk banyu tower khataman nih. Ya minimal apalah itu, kambing guling tah, sate kambing gitu ya khataman, insyaallah. Wes khataman di rumah masing-masing lah. Ya,
Baik, beliau mengatakan fa'auliyaullahi, maka wali-walinya Allah, hum ahlul iman, mereka adalah orang-orang yang beriman, minar rijali, dari kalangan lelaki, wan nisa'i, dan perempuan-perempuan. Jadi wali itu tidak hanya laki-laki para jemaah, perempuan juga bisa jadi walinya Allah. Ahlu taqwa, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wa ta'atillah, dan ahli taat kepada Allah. Wa rasulihi, dan ahli taat kepada rasulnya. Yuqalu lahum, dikatakan untuk mereka, aulia, mereka adalah para wali. Laisu ahlal khurafati minas sufiyah, mereka bukanlah ahli khurafat, orang-orang yang meyakini hal-hal yang tidak ada dasarnya dari kalangan kelompok as-sufiyah. La, bukan mereka. Auliyaullahi, wali-walinya Allah, hum ahlu ta'ah, mereka adalah orang-orang yang taat. Ahlul imani wa taqwa, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa in kana muzari'an, sekalipun dia petani. Tahu muzari'? Orang yang bercocok tanam. Walaupun dia petani, dia bisa menjadi wali. Sekarang kan disempitkan kan makna wali ya. Wali itu harus apa? Para jamaah bisa baca kitab kuning, ya. Wali itu harus pernah tidur di kuburan 1 bulan, ya. Wali itu adalah misalnya tidak mandi 1 Jumat. Wali itu Jumatannya di Mekah misalnya, ya. Wali tidak seperti itu. Wali bisa jadi dia belum pernah haji, tapi dia sangat ingin selama hidupnya ingin pergi haji, tapi Allah mewafatkan dia tidak dimudahkan untuk pergi haji. Bisa jadi dia walinya Allah. Lihat Syekh bin Bas ini mengatakan, wa in kana muzari'an, sekalipun dia petani, wa in kana tajiran, sekalipun dia pebisnis, pedagang. Ya, jangan diremehkan, pedagang itu bisa jadi walinya Allah. Kita sering ya, kita punya sedikit duit aja manggil pedagang itu loh, gak sopan kita. Rene tol, bakul pentol. Ya Allah, kalau saya jadi bakul pentol saya nelongso Pak. Kapan-kapan aku tak dodolan pentol yang darah kini tak gak iki, ya. Ya jal, barang ngeruh dibuka, loh Ustadz, berarti sampean penghormatannya itu lihat-lihat orangnya, bukan. Walinya Allah, orang yang memiliki adab, etika, akhlak, begitu para jamaah. Pak, mriki Pak, kalau badai tumbas kan gitu, coptol pentol. Ya Allah, itu merendahkan sekali. Bisa jadi dia walinya siapa para jamaah? Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana 'abdan mamlukan, sekalipun dia budak yang dimiliki, bisa jadi wali itu masih budak, belum merdeka. La farqa fi dzalik, tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Man ittaqallaha, siapa yang takwa kepada Allah, wastaqama ala amrihi, dan istiqamah di atas perkara takwanya itu, fahuwa waliyullah, maka dia adalah walinya Allah. Hurran, baik orang yang merdeka, au abdan, atau budak, rajulan, laki-laki, awi imra'atan, atau perempuan, tajiran, pedagang, au muzari'an, atau petani, au abidan, atau orang yang ahli ibadah, au taliba ilmin, atau penuntut ilmu. Kadang walinya Allah itu masih santri di sini SD Imam Syafi'i, bisa jadi dia walinya Allah para jamaah, kita tidak tahu. Au ghair dzalika, atau lain dan sebagainya. Amma khurafatus sufiyati, adapun khurafat, keyakinan yang tidak ada dasarnya dari kalangan sufiyah, alladzina yata'abbaduna bil bid'ah, yaitu orang-orang yang beribadah dengan bid'ah, wa yaz'umuna, dan mereka menyangka annahum auliya Allah, bahwasanya ibadah dengan bid'ah itu akan menjadi wali-walinya Allah. Fahadha jahlun, maka ini adalah jahlun, kejahilan, sirfun, murni, wa batilun, dan kebatilan. Walaisu bi auliyaillah, mereka bukan wali-walinya Allah. Idza a'radu an dinihi, apabila mereka berpaling dari agamanya, walam yastaqimu ala amrih, dan mereka tidak istiqomah di atas perkara Allah. Wal wajibu alaina, yang wajib atas kita, kewajiban bagi kita, hubbuhum, mencintai wali-walinya Allah, fillahi, karena Allah. Makanya tidak boleh kita merendahkan orang. Jika dia mukmin, muslim, bisa jadi dia walinya Allah. Kita cintai orang-orang beriman. Al wajibu alal mu'min, kewajiban atas seorang mukmin, an yuhibba auliya Allah, untuk mencintai wali-walinya Allah, wa yuwalihim, dan menolong mereka, loyal kepada mereka. Fa innahum auliya Allah, karena sungguhnya mereka wali-walinya Allah. Mahabbatuhum fillahi haqqun, mencintai mereka karena Allah itu adalah kebenaran.
yuhibbuhum fillah, hendaknya dia mencintai mereka wali-wali Allah karena Allah. Wa yad'u lahum bis-sabati wa taufik, dan mendoakan untuk mereka wali-wali tersebut agar diberi keteguhan dan taufik. Wa yantafi'u bi ilmihim, dan mengambil manfaat dari ilmunya wali-walinya Allah. In kana indahum ilmun, jika wali-wali itu punya ilmu, yastafidu min ilmihim, hendaknya dia mengambil faidah dari ilmu mereka. Walahumul busyra, maka wali-wali Allah itu akan mendapatkan kabar gembira, kegembiraan fil hayati dunia, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di kehidupan akhirat. Lahumul busyra, mereka mendapatkan kabar gembira fid dunia, di dunia, birru'yas salihati, dengan mimpi-mimpi yang baik, allati tura lahum, yang diperlihatkan kepada mereka. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dhahabatin nubuwatu, kenabian sudah pergi. Maksudnya semenjak Rasulullah jadi rasul, sudah tidak ada lagi nabi maupun rasul setelahnya. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi dan rasul. Tapi yang masih sisa apa? Wa baqiyat al-mubasysyirat, yang masih tersisa adalah kabar-kabar gembira. Wahia, yaitu ar-ru'yas salihatu, mimpi-mimpi yang baik, yarahal mu'minu, yang dilihat oleh seorang mukmin, au turalahu, atau diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Wa hakadzal busyra, demikianlah kabar gembira, minallahi, dari Allah, fi kitabil azim, dalam kitabnya yang agung, wa sunnati rasulihi, dalam sunnah rasulnya, bi anna lahumul jannata, bahwasanya bagi mereka adalah surga, walahumul karamata, dan bagi mereka adalah kemuliaan, karamah, walahum fil akhirati al busyra, dan di akhirat mereka juga mendapatkan kabar gembira. Indal mauti, ketika mereka meninggal, mereka yubasyaruna bil jannah, diberi kabar gembira berupa surga. Oleh karena itu, di antara ciri para jemaah, wali-walinya Allah disebutkan dalam kitab-kitab tentang kematian. Walinya Allah kalau meninggal, wajahnya itu berseri-seri dan ada keringat di dahinya. Jadi Rasulullah mengatakan mautul mukmin, kematian seorang mukmin, bi araqil jabin, dengan adanya keringat di dahinya ini. Ada keringat bintik-bintik kecil keringatnya, dan senyum. Wajahnya bukan cemberut, bukan seperti orang ketakutan. Itulah wali-walinya Allah. Ketika meninggal diberi kabar gembira, diperlihatkan surga, tempatnya dia di surga. Wa indal ba'thi wan nusyur, dan ketika dibangkitkan dan dikumpulkan, wa fil qabri, dan ketika dalam kubur diberi kabar gembira. Li'annahum ata'ullaha wa rasulah, karena sungguhnya mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wastaqamu ala dinillah, dan mereka istiqomah di atas agama Allah. Falahumul busyra fid dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan di akhirat, bil jannati, berupa surga, wal karamati, berupa kemuliaan, karamah, was sa'adatil abadiyati, dan kebahagiaan yang abadi. Di dunia as-sa'adah, kebahagiaan itu abadi atau sementara? Panjenengan ketika malam pertama sampai pengantin usia 5 tahun pernikahan itu masih bahagia ya, cek guyang-guyu, suami giginya masih lengkap, istri juga begitu. Tapi kalau sudah 50 tahun ke atas, suami giginya sudah mulai tanggal satu persatu, istri juga mulai keriput dan ompong. Kalau tidak ada dari Allah warahmah, ya, diberi oleh Allah kasih sayang, akan hilang mawaddah, para jemaah. Kalau tidak diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita kejar adalah as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang abadi. Nggih? Jangan kebahagiaan yang tidak abadi yang kita kejar. Kita lelah, dunia ini dikejar para jemaah, justru lari. Tapi dunia ini diminta dari Allah, Allah akan berikan kepada kita. Percaya tidak percaya. Sekarang ini saya sampaikan tadi, calon guru-guru agama banyak dibutuhkan. Siapa yang lulus perguruan tinggi S1 agama dan dia bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, silahkan menghubungi saya para jemaah, nggak apa-apa. Masih ada lowongan. Mau jadi dosen bisa, ayo hubungi saya para jemaah. Yang mau jadi guru agama silakan. Yang bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, silakan hubungi. Insya Allah terbuka luas. Ini mumpung belum dimasuki orang ini, masih banyak peluangnya. Inilah kabar gembira yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Allahu yaj'aluna wa iyyakum minhum. Semoga Allah
menjadikan Allah yaj'aluna, semoga Allah menjadikan kita wa iyyakum dan kalian minhum di antara wali-walinya Allah. Jadi Syekh di sini mengakhiri tafsiran ayat ini, semoga Allah menjadikan kita dan Anda sekalian termasuk wali-walinya Allah. Kok kayaknya saya ngamin nih? Amin, amin, amin. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan wali-walinya Allah. Selesai kitab ini, alhamdulillah, tinggal prakteknya ya. Jadi besok kalau pulang tidak ada duit ngamuk-ngamuk, berarti belum walinya Allah. Kalau tidak ada duit, sholat duha, baca Quran, keluar, bawa sapu, bawa pacul, datangi rumahnya orang yang halamannya jebambrung gitu, gak karu-karuan. Pak, ini boleh saya bersihkan? Pun mboten sampean kei, mboten napa-napa. Sampean kei ngombe gak mungkin gak diberi. Gak mungkin. Saya bersihkan, ya bersihkan. Insya Allah. Bukan hanya dikasih duit, bisa-bisa dikasih anaknya nanti kita. Kalau bujangan ya, kalau bujangan loh ya. Oh bapak-bapak sampean wis duwe bojo kok. Bisa jadi dikasih anaknya iki sapa iki? Arek enom sregep ngene awake, roso ini. Iki dadi bojone anakku pantes ini ya. Anak muda pada subuh turu, kemudian nggak punya duit, ngamuk-ngamuk sama orang tuanya, minta motor ngamuk, nggak mau berusaha. Ini bukan walinya Allah. Walinya Allah seperti itu. Kembali kepada kita. Saya sudah baca kitabnya. Kembali kepada saya dan panjenengan. Apakah kita mau mengamalkan atau tidak, mengambil manfaat dari kitab ini atau tidak? Kalau mengambil manfaat, insya Allah tidak ada problem yang tidak selesai di dunia ini bagi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian bisa disampaikan. Alhamdulillah, pukul 19:14 waktu Mojokerto kita selesai. Tidak sampai pukul 11 ya Pak Andi ya. Wis ndredeg deh. Jam 11 sih wong-wong ngamuk-ngamuk iki. Gak tak undang meneh Ustaz Yusran iki. Ya, alhamdulillah tidak sampai pukul 19:15 karena tidak ada yang lihat jam tadi. Jadi saya percepat ngajinya. Alhamdulillah selesai dan insya Allah ada hadiah sedikit buat panjenengan sebagaimana janji saya. Siapa tadi yang masuk masjid lebih dahulu dapat hadiah? Siapa? Yang masuk masjid lebih dahulu sinten? Monggo, nggih, monggo. Monggo dipun aturaken. Siapa yang usianya paling banyak hari ini datang? Yang paling banyak usianya, yang paling sepuh. Sing paling sepuh kok gene sing ngaku sepuh iki. Ngaku nom terus. Pinten Pak panjenengan? Usianya berapa? 53. Ada yang lebih sepuh dari beliau? Pinten Pak? 58. Sudah pernah dapat kitab dari saya? Belum. Ya. Yang 58 saya pilih. Insya Allah. Siapa yang 60? Lah, ada yang 60 lah. Sebentar. Nanti kalau habis insya Allah besok-besok tak kepal. Kitabnya yang 2 masih di mobil, nanti habis sholat isya diambil ke saya ya insya Allah. Di kendaraan ini, ditunggu di situ. Sementara tak kasihkan yang 58 dulu nggih. Jangan sabarin. Mangke wonten kendaraan insyaallah mangke nggih. Pertanyaan, siapa yang putranya paling banyak? Nah, ya. Banyak anak, banyak rezeki. Siapa yang putranya paling banyak pada jemaah? Ada yang 6, 7. Pak Andi sudah dapat. Siapa yang paling banyak pada jemaah? Panjenengan pinter putrane, Pak. Panjenengan nggih. Pinter putranipun? 2. Putune pinten? 3. Berarti sudah 5. Buyute pinten? Belum ada. Nanti dapat ya, berdua dapat insya Allah nggih. Yang lainnya kapan hari kalau ada rezeki lagi insya Allah ya. Insya Allah nanti bisa ditunggu di kendaraan saya. Kitab terbaru, baru dari oven, masih anget insya Allah ya. Masih anget insya Allah. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.